A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, beserta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadz pada sesi kedua ini berkenaan tentang belajar ilmu tajwid dengan tema membedakan makhraj huruf yang hampir sama ya. Membedakan makhraj huruf yang hampir sama. Oke. Baiklah, sebelum kita pergi ke cara membedakan makhraj yang hampir sama itu, kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu makhraj ya. Apa itu makhraj? Kita harus belajar daripada segi pengertian bahasanya dan istilah ya. Nah, makhraj itu adalah tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafalkan. Huruf yang dimaksudkan ialah huruf hijaiyah, bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf ya. Walaupun ada sebagian ulama Al-Quran mengatakan 29 huruf. Tidak kisahlah, tak kisahlah ya. Yang penting tujuan kita adalah memahami apa itu makhraj. Kalau ditanya makharijul huruf ya, apa itu makhraj? Secara shortly-nya, secara mudahnya kita mengingat makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf ya. Makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, khusus dalam makharijul huruf Al-Quran, maka huruf-huruf itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Sebenarnya kalau kita tarik ke generalnya dan universalnya, tidak hanya huruf hijaiyah sebetulnya. Dalam belajar bahasa Indonesia pun ada makhrajnya, A, B, C, D, nah, itu pun ada makhrajnya. Ketika kita belajar bahasa Inggris pun, how to spell that alphabet ya, ataupun huruf-huruf itu A, B, C, D, E, F, G itu pun ada makhrajnya ya, atau tempat keluar hurufnya. Nah, namun yang pastinya kita kan belajar tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab ya. Nah, terlebih lagi bahasa Arab itu harus belajar tentang makharijul huruf ya. Karena tersalah sedikit dalam melafalkan huruf dalam bahasa Arab, terutamanya kita dalam membaca Al-Quran, maka akan terjadi kesalahan makna daripada apa yang kita baca ya. Serulangi, apabila kita tersalah dalam melafalkan atau menyebutkan satu huruf itu, salah tempat keluar huruf itu, maka sudah dapat dipastikan bacaan itu salah makna ataupun salah arti ya. Oke. Nah, berkenaan makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf atau makan as-saut ya, makan as-saut ya. Ada 5 bagian ya. Ada 5 bagian. Bagian yang pertama itu adalah makhraj al-jauf ya. Makhraj al-jauf. Apa itu makhraj al-jauf? Nanti kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua makhraj al-halqa ya, makhraj halqi ya. Kemudian yang ketiga makhraj al-lisan, yang keempat makhraj asy-syafatan, dan yang kelima adalah makhraj al-ghaishum ya. Nah, jadi makharijul huruf itu sepakat para ulama tajwid membahaginya kepada 5 bahagian ya, daripada al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, dan al-ghaishum. Nah, berkenaan itu, apakah Ustadz yang dimaksud dengan makhraj al-jauf? Maka dapat kita lihat dan kalian lihat di sini,
makhraj al-jauf itu adalah bahagian rongga kerongkong hingga rongga mulut, atau yang kita katakan huruf-huruf yang keluar daripadanya atau daripada bagian rongga kerongkong hingga rongga mulut. Kalau ditanya, Zikra, apa itu makhraj al-jauf ya? Oh, makhraj al-jauf itu Ustaz adalah huruf-huruf yang keluar dari bagian rongga kerongkong hingga rongga mulut. Dari bagian kerongkong hingga rongga mulut. Apa saja itu hurufnya? Hurufnya itu adalah alif, waw, dan ya, atau alif, ya, dan waw ya. Terserah yang mana yang lebih mudah untuk diingat. Nah, berkenaan bagian rongga kerongkong dan hingga rongga mulut itu bagaimana saat? Nah, kamu boleh lihat di slide itu ada kan? Ada tanda panah di sini. Nah, tanda panah ini yang dikatakan dengan rongga kerongkong itu inilah dia, ya. Hingga rongga mulut itu inilah dia. Rongga itu adalah sebenarnya kalau bahasa lainnya itu ruang kosong ya. Nah, dari sini dia rongga kerongkong sampailah dia rongga mulut ya. Sedangkan yang merah ini adalah lidahnya ini. Yang putih ini adalah ruang kosong atau rongganya. Nah, bila mana makhraj al-jauf dikatakan, maka makhraj itu, huruf itu harus keluar dari bagian rongga kerongkong hingga rongga mulut. Ya, dan berapa hurufnya? Ada 3 ya. Dan dikenal dengan huruf mat dia, yaitu A. Coba ikut Ustaz semua. A. 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 Ya, dan rongga ya. Kemudian ya, wa ya. Jadi dia ketahuannya nanti adalah apabila dia berada di mat ya. Nah, bila mana dia tidak berada di mat, maka nanti dia termasuk kepada makhraj halqi. Kalau A itu. Bila mana dia di mat, maka dia harus keluar dari bagian rongga kerongkong hingga rongga mulut. Ya, makhraj al-jauf. Bisa kira-kira anak-anak Ustaz difahami makhraj al-jauf sudah jelas? Bisa, Sir. Allah bisa, Sir. Ya, alhamdulillah. Jadi mudahnya makhraj al-jauf itu adalah makhraj yang keluar dari rongga kerongkong hingga rongga mulut. Apa saja hurufnya? Ya, hurufnya itulah huruf-huruf mat. Nah, ya, mat asli ya, mat atau mat tabi'i ya. Apa itu? Alif, waw, dan ya, a, ya, i. Begitu ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya itu yang pertama tadi, makhraj al-jauf. Sedangkan bagian makhraj yang kedua adalah makhraj al-halqi ya. Makharijul huruf ya, makhraj al-halqi. Nah, apa itu makhraj al-halqi? Daripada bahasa Arab halqun itu artinya tenggorokan atau kerongkongan ya. Nah, bila mana dikatakan makhraj al-halqi atau makhraj al-halqu itu, maka huruf itu keluar dari bagian kerongkongan ya. Atau huruf itu keluar dari kerongkongan kita. Nah, mana kerongkongan kita itu? Kerongkongan kita itu yang di sini lah. Nah, dari samping di sini. Kan mulut, bibir, mulut dalam, ini kerongkongan ya. Hampir di leher antara leher apa ya. Nah, bila mana makhraj halqi itu pula terbagi lagi kepada 3 bagian. Nah, ya. Kerongkongan itu ada bagiannya. Contoh, tangan, jari telunjuk. Jari telunjuk ini pun ada bagiannya. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian pangkal. Bila mana tenggorokan itu pun ada bagiannya. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian pangkal. Ya, kalau semalam saya katakan pangkal itu coba kalau dari luar kita melihatnya di sini dia. Tapi kalau kita bila melihat dari dalam mulut, maka pangkal itu yang pertama dapat kan? Nah, oke. Nah, dia terbagi kepada 3 bagian. Apa bagian itu? Yaitu huruf yang keluar dari kerongkongan atas, ya, atau pangkal, huruf yang keluar dari kerongkongan tengah, ya, dan huruf yang keluar dari kerongkongan ujung, ya. Semalam sudah serumpamakan, ya. Kalau misalkan dari luar, maka
pangkalnya itu di sini. Tapi kalau dari mulut maka pangkalnya itu adalah yang kamu lihat kursor Ustaz nih, di sini dia pangkal. Ini ya. Ini pangkal, ini tengah, ini bawah ya. Pangkal, tengah, bawah. Nah, bila mana makhrajul huruf yang keluar dari pangkal, bila mana dari mulut tadi, maka itu ada dua saja. Ra dan kha ya. Ra dan kha ya. Nah, walaupun makhraj huruf ra dan kha ini keluar daripada tempat yang sama, ya, daripada kerongkong bagian pangkal, ya, tetapi dia pada hakikatnya harus kita bedakan, ya. Karena apabila kita samakan, maka apa yang kita baca itu akan dapat berubah maknanya. Ya. Contohnya, kita baca pada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim. Kita baca khairil maghdubi. Ya, khairil maghdu. Bila mana kita baca khairil maghdu, itu hurufnya itu adalah huruf kha ya. Bila mana kha itu artinya khair, maka artinya baik. Ya. Sedangkan bila mana kita baca ghairil, gha, ya, gha, maka dia menjadi artinya selain ghairil maghdubi ya. Apalagi kita baca maghdubi ya, maka itu sudah lain. Oleh karenanya selalu ingatkan, walaupun kha dan gha itu keluar daripada makhraj halqi tempat yang sama, bagian pangkal tenggorokan, tapi pada hakikatnya harus dibedakan. Bahkan kalau kita melihat huruf Latinnya misalkan, kalau huruf Latin kha itu biasanya dituliskan dengan huruf K, H, dan O, ya kan? K, H, O, ko, gitu kan? Sedangkan bila mana gha itu, yang gha ini, nah itu biasanya dituliskan dengan huruf Latin G, H, O, go, gitu kan? Nah, jadi dia pada hakikatnya harus kita bedakan, even though walaupun dia keluar daripada tenggorokan atau tempat yang sama ya. Nah, itu bagian pertama dengan pangkal. Nah, bagian tengah pula itu ada dua, yaitu ha dan a ya. Ha dan a. Nah, bila mana ha dan a keluar dari selain tenggorokan tengah, itu dapat dipastikan bahwasanya huruf yang dia lafalkan itu adalah salah. Ya. Jadi huruf ha dan a itu harus keluar daripada bagian tenggorokan atau kerongkongan tengah. Nah, yang terakhir untuk makhraj halqinya itu ada dua juga ya. Jadi dibagi dua-dua semua, dua pangkal, dua tengah, dan dua bawah ya, atau dua bagian paling bawah ini ya. Nah, itu hurufnya adalah A dan H ya. A dan H ya. Jadi secara jelas disebutkan di sini makhraj al-halqi itu ada 6 huruf, 2 huruf bagian pangkal kha dan gha, 2 huruf bagian tengah ha dan a, dan 2 huruf lagi bagian paling bawah yaitu A dan H. Kira-kira jelas yang sudah saya sampaikan ini? Jelas yang saya sampaikan? Sudah jelas, sudah jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya sudah berapa? 2. Selanjutnya number 3 ya. Nomor 3 adalah makhraj lisan ya. Makhraj lisan. Apa itu makhraj lisan, Ustaz? Makhraj lisan itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan. Apa itu lisan? Lisan itu adalah lidah. Makanya kalau anak-anak Ustaz sering mungkin dengar di luar atau di mana gitu, jaga lisanmu. Nah, pernah dengar ya? Jaga lisanmu. Atau ada satu quote gitu, lisanmu adalah harimaumu misalkan. Nah, lisan di situ bermakna adalah lidah ya. Nah, karena lisan sudah dibakukan kepada bahasa Indonesia yang awalnya itu adalah berasal daripada bahasa Arab ya, yang artinya lidah.
Nah, bila mana dikatakan makhraj lisan, itu artinya huruf-huruf yang keluar daripada lidah. Nah, banyak bagiannya. Ada lidah bagian hujung, ada lidah bagian tengah, ada pangkal lidah, ada perut lidah, ada samping lidah. Nah, kamu boleh lihat di sini mulai daripada qa ya, pangkal lidah ya. Kemudian kaf ya, hampir ke pangkal lagi. Kemudian ja, sya ya di perut lidah. Kemudian do ya. Kemudian ro, nun dan lam itu di hampir ke langit-langit. Kemudian ta, dal, to, nah, itu lidah hampir ke gigi sari. Kemudian sa, la dan lo juga lidah, ujung lidah. Sa, za dan so, nah, itu di lidah semua. Bila mana orang katakan ataupun ada orang mengatakan makhraj lisan, itu artinya adalah huruf-huruf yang keluar daripada lidah, bagian lidah. Ya, dan itu terbagi lagi. Ada lidah pangkal lidah, ada tengah lidah, ada perut lidah, ada ujung lidah ya. Tapi yang paling banyak itu adalah dari ujung lidah ya. Ada tada, ko, sa, za, lo, sa, za, so ya. Nah, sedangkan dari pangkal itu dua saja dia. Ada qa dan ka ya. Nah, samping lidah ada juga dha ya, tepi lidah, tepi ya, dha ya. Makanya kalau ada orang baca walad dolin, salah. Nah, karena itu sudah masuk ke huruf dal dia. Walad dolin, dolin ya. Salah makhrajnya. Tetapi yang benar adalah perut lidah, tepi lidah ini masuk ke gigi kemudian didorong ke depan. Jadi walau jadi ada dia di tepi lidah, di geraham kita ini. Walau ya. Tapi kalau dibaca walad di ujung lidah, maka bacaan itu adalah salah. Tetapi yang benarnya adalah walau dolin, walau ya, walau lidah itu tepi lidah itu taruh ke gusi gigi geraham kemudian didorong ke depan walau ya. Bila mana orang baca walad, itu sudah dipastikan yang dibaca itu adalah dal dan sudah pasti akan salah ya. Sudah berapa? 3. Ya, next number 4 ya. Nomor 4 adalah makhraj asy-syafawi ya. Makhraj syafatan ya. Nah, apa itu syafatan? Syafatan itulah bibir mulut ya, bagian bibir. Kamu bisa lihat di slide-nya itu ada ini bibir. Ini bibir. Nah, kalau dikatakan makhraj syafatan itu artinya huruf-huruf yang keluar daripada bibir. Nah, apa aja itu Ustaz? Dia ada 4 huruf ya. Ada fa, ada mim, ada ba, ada wa. Bila mana 4 huruf ini keluar dari bukan bibir mulutnya, bagian bibir mulutnya, maka sudah dipastikan itu salah cara pengucapannya ya. Nah, bahkan dulu kalau Ustaz belajar huruf fa itu, kalau ada kapas di tangan kita ini, misalkan kita ambil kapas kecil, kita taruh di sini, kita bilang fa gitu. Misalkan kita bilang fa, kapasnya terbang atau jatuh, itu masih salah dia pelafalannya. Tapi bila mana kita ucapkan fa, kemudian ini enggak terbang, maka itu sudah betul lah bacaan fa-nya ya. Nah, jadi sebenarnya bagian tersulit dalam mempelajari tajwid itu adalah terletak pada makharijul hurufnya. Nah, ya. Bagian tersulit dalam mempelajari ilmu tajwid itu adalah terletak pada makharijul hurufnya ya. Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan antara huruf sin dan sa, kemudian da dan dha, tha dan sa ya, dan lain sebagainya, huruf-huruf yang hampir sama. Jadi disitulah titik yang paling tinggi kesulitannya di dalam mempelajari ilmu tajwid ya, karena susah dan sulit untuk mengatur lidah. Tapi alhamdulillah kamu masih
lidahnya masih lembut dan masih Allah mudahkan untuk mempelajari makhrajul huruf itu. Tapi bila mana nanti kamu sudah besar, dewasa, bahkan sudah tua, maka cara untuk membedakan itu sudah sulit karena sudah berpuluh tahun dia bilang ataupun dia ucapkan ucapan yang salah. Maka bila mana untuk mengkoreksi itu istilahnya akan susah. Ibarat pepatah kata mengatakan apa? Melukis di waktu kecil seperti belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar seperti mengukir di atas Air. ya. Apa artinya? Ketika waktu kecil belajar itu akan lebih mudah nak ya. Seperti mengukir di atas batu, mudah dia. Ketika kita ukir gini dia nggak hilang. Tapi bila mana belajar di waktu besar, dewasa, seperti mengukir di atas air. Bisa mengukir di atas air? Tidak. Ada garis gini udah hilang dia, garis ini hilang ya. Nah, itu segera perumpamaannya. Sudah berapa? 4. Oke, last one ya, yang kelima ya. Yang kelima adalah makhraj ghasyum ya. Apa itu makhraj ghasyum? Makhraj ghasyum itu adalah bagian hidung berbunyi dengung ya. Jadi secara simpelnya kalau ditanya apa itu makhraj ghasyum? Makhraj ghasyum itu adalah makhraj yang keluar dari atau dari bagian hidung atau berbunyi dengung ya. Apa itu? Ya, contohnya itu adalah idgham bi gunnah ya. Apa idgham bi gunnah itu contohnya? Min waraihim ya, idgham ya. Nun mati bertemu dengan waw atau tanwin fathatain bertemu dengan ya. Apa misalkan fathatain bertemu dengan huruf ya. Boleh kasih contoh satu? Fathatain bertemu dengan ya. Ada yang bisa? Atau nun mati bertemu dengan ya. Banyak ya. Mayyaqul. Cara mempraktekkannya, apakah makhraj itu makhraj ghasyum? Ya. Kita akan coba praktekkan dengan pegang hidung. Bila mana kita pegang hidung, kita ucapkan itu perkataan mayyaqul, ada di hidung, terasa di hidung, maka itu adalah termasuk makhraj ghasyum. Sekarang coba pegang hidungnya. Sama-sama. Ikuti setelah Ustadz. Mayyaqul. Silakan. Mayyaqul. Terasa? Iya, terasa di hidung? Terasa. Ada bergetar di hidung? Ngerasa. Iya, itulah dia dikatakan dengan makhraj ghasyum. Ya, apalagi ikhfa hakiki, gunnah musyaddah, idgham mislain, ikhfa syafawi, idgham mutajanisain, mad lazim harfi mukhaffaf ya, dan yang telah kamu lihat di dalam slide ini. Jadi secara mudahnya untuk diingat, apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Berapa bagian makhraj? Bagian makhraj itu ada 5. Ada makhraj al-jawf, makhraj al-halq, makhraj al-lisan, makhraj ghasyum, makhraj syafatan. Apa itu makhraj al-jawf? Jawf itu adalah rongga mulut. Apa itu makhraj al-halqi? Halqi itulah tenggorokan. Apa itu makhraj al-lisan? Lisan itu adalah lidah, yang keluar dari lidah. Apa itu makhraj syafatan? Makhraj syafatan itu adalah yang dari mulut. Apa itu makhraj ghasyum? Makhraj ghasyum itu adalah makhraj yang keluar dari bagian hidung dan berdengung. Ya. Mudah ya? Mudah kan? Alhamdulillah. Mudah. Insyaallah mudah Ustaz. Insyaallah ya. Sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Nah, bagian A membedakan huruf hamzah dan huruf ain ya. Huruf hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Berarti dia makhraj apa itu? Makhraj
Makhraj halqi. Iya, Masya Allah ya. Terima kasih. Makhraj halqi. Huruf A keluar dari tenggorokan bagian bawah. Bila mana huruf A juga makhraj halqi keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Jadi perhatikan sir ya. Dan harus diingat nih, rule-nya. Rule-nya itu adalah kalau A dia tenggorokan bagian bawah, oh berarti di sini. A. Kalau dia A tenggorokan bagian tengah, berarti di sini. Oke, bisa dipahami ya? Saya akan mulai dari Serdi sendiri. A I U A I U. Saya ulang sekali lagi. A I U A I U. Silakan. 1, 2, 3 semua. Oke, sudah. Sekarang A pula. Kalau A alhamdulillah saya tengok bisa semua ya. Sekarang saya coba A pula ya. A ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Silakan. Oke, alhamdulillah bisa semua. Itu tadi masih satu-satu. A aja sampai terakhir. A aja sampai terakhir. Sekarang coba sergabung ya antara A dan A ya. I U ya. Saya ulang sekali lagi. Oke, silakan baca A. 1, 2, 3. Oke, yang kedua Oke, Sir mau dengar suara Dimas dulu. Baca Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Muhammad Faiza U. Yang ini pula, yang ini. U. Tengok kursor Sir. Silakan. U. Alhamdulillah. Alifah Syakira terakhir Sekali lagi Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak Sir boleh semua ya. Oke, sekarang kita coba untuk melatih lidah kita, dan disinilah sebenarnya cara kita untuk melatih lidah kita berkenaan tentang makharijul huruf. Diawali dari Sir ya. Awwali na minal mu'nimu awwali ya, saya ulangi lagi. Kamu bisa baca di sini ya. Nanti ini dihafal ya. Masing-masing nanti akan usah suruh dihafal, karena ini adalah timbangan ataupun lagu ataupun syair untuk mudah melatih lidah dalam membedakan makharijul huruf ya. Awwali na minal mu'nimu awwali semua A ya, semua A. Tidak boleh ada terdengar ain walaupun sedikit ya. Serulang terakhir. Awwali na minal mu'nimu awwali 1, 2, 3. Awwali Oke, dua kali lagi, tapi Ustadz mau serentak membacanya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, alhamdulillah mudah ya. Untuk A mudah ya. Ini nanti yang selanjutnya adalah A pula ya. Ser duluan. Awwali a'na minal mu'ni mu'awwali'a. Kalau yang tadi A semua, yang kedua ini adalah A semua. Nggak boleh ada terdengar A pula. Ya, saya ulangi. Awwali a'na. Biasanya yang sering terjadi kesalahan itu di a'na ini. Nanti ada baca awali'ana. Udah salah. Dia tidak boleh terdengar sedikit pun huruf A ya. Saya ulangi. Awali'ana minal mu'ni mu'awali'a. Sekali lagi. Awali'ana minal mu'ni mu'awali'a. Dia tidak boleh dibaca juga di sini qalqalah nanti. Contohnya nah, dia bukan qalqalah, jadi tidak boleh. Dan di minal mu'a tidak boleh mu'a ya, minal mu'nimu, jangan mu'animu ya, karena dia bukan qalqalah. Oke. Terakhir saya ulangi. Awali'ana minal mu'ni mu'awali'a. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih banyak kesalahan ya. Ada yang baca awali'ana ya. Tidak boleh, tidak ada boleh kedengaran huruf A ya. Kemudian terakhir jangan dibaca walinga ya, tapi wali'a ya, tetap ain ya. Saya ulangi. Awali'ana ya, tidak boleh awali'ana. Oke, coba ikut Sar. Awali'ana. Masih terdengar suara a'au ya, a'au, tidak boleh, harus a. Ikut Ustaz. A. Oke. A'au wali'ana. Ikuti. Minal mu'nimu. Awali'a. Oke, secara full. Awali'ana minal mu'ni mu'awali'a. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah sudah mulai bisa. Yang pertama tadi A semua, yang kedua pula syairnya A semua. Sekarang yang ketiga ini paling sulit bagi yang tak mau belajar. Kalau bagi yang belajar insya Allah mudah ya. Yang ketiga ini gabungan antara duanya. Ada A, ada A ya, ada A, ada A, dan tidak boleh dibalik. Ya, Ustaz akan mulai. Yang pertama itu huruf A ya, berarti A. Yang kedua huruf A, berarti A. Yang ketiga A, yang keempat A. Yang kelima A, yang keenam A. Yang ketujuh A ya. Nah, jadi dia sesuai dibaca dengan makhraj hurufnya. Ustaz akan mulai, perhatikan semua baik-baik. Awali'na minal mu'ni
mu'nimu awwali a. Nah, di situ ini apa namanya? Campur-campur di situ hurufnya supaya kamu bisa membedakan bila mana dia terdapat dalam satu kalimat. Kalau yang tadi pertama itu a semua. Yang kedua itu a semua. Nah, yang syair ketiga ini dia campur-campur ya dan dibaca sesuai makhraj hurufnya. Ulang lagi. A awwali a. Nah. A awwali a. Nah. 1 2 3. Oke. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. 1 2 3. Oke, saya mau tanya satu-satu dulu. Dari mulai si Faiza, silakan. Awwali'na minal mu'nimu awwali. Oke, terus? Awwali'a. Alhamdulillah, bagus. Zikra, next. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Oke, selanjutnya Dafa. Awwali'na minal mu'nihu awwali'a. Mu'nimu ya. Mu'nimu ya. Mu'nimu awwali'a. Oke, terima kasih. Rizky Wibowo. Rizky Wibowo ada? Iya, Sir. Silahkan nak. Yang ketiga, awwali'na. Nih. Awwali'na minal mu'nimu wali'a. Oke, alhamdulillah. Khanza, silakan nak. Yang ketiga. Khanza. Oke, selanjutnya Syarifah Taqiyah, silakan. Yang ketiga. Syair yang ketiga. Wali'na minal mu'nimu awli'a. Oke, terima kasih. Muhammad Fikri Aulia. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Oke, selanjutnya Dimas. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Alhamdulillah. Dilanjutkan Dafa Baihaqi tadi dah? Dafa Baihaqi. Ya, tadi. Oke, Zaidan Fayad, silakan. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Oke, alhamdulillah. Rizik. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Alhamdulillah. Sudah ada Lia. Awwali'na minal mu'nimu awwali'a. Oke, terima kasih. Syakira, Alifah Syakira. Awwali'a malina minna Ulang. Awwali'na. Awwali'na minal mu'nimu
awwali'a. Oke, alhamdulillah. Ikram. Awwali'a naminal mu'nimu awwali'a. Alhamdulillah. Mandala Raditya. Awwali'a minal mu'nimu awwali'a. Alhamdulillah. Muhammad, PA Muhammad. PA Muhammad. Oke, tidak ada. Kesha, Kesha. Awwali'a minal mu'nimu awwali'a. Alhamdulillah. Syamika. Awwali'a minal mu'nimu awwali'a. Oke, terima kasih. Terakhir Siti Aninda. Awwali'a minal mu'ni awwali'a minal mu'nimu awwali'a. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi yang belum dipanggil, Nak? Ada yang belum dipanggil? Oke, udah semua ya. Oke, terakhir sama-sama kita baca wahid isnani salasah. Awwali'a minal mu'nimu awwali'a. 1, 2, 3. Awwali'a minal mu'nimu awwali'a. Oke. Inna. Baca. Innama. Ma'aba. Yu'minu. Yu'minu. Na'budu. An'amta. A'udzu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di dalam Al-Quran seperti itulah contohnya. Ada contoh inna harus pakai a ya. A'udzu, a dan ain harus dibedakan. An'amta, a dan a juga harus dibedakan. Jadi begitulah dalam belajar makhorijul huruf itu nak ya. Ya, betapa pentingnya dalam mempelajari makhorijul huruf itu sehingga kita tidak lagi tersalah di dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Sir? Enggak ada. Alhamdulillah. Oke, baik. Sir, boleh minta tolong aktifkan kameranya semua supaya Sir mengambil dokumentasinya. Atau ya, Siti Aninda, Syamika, silakan hadapkan wajahnya ke ini, ke kamera. Syamika, Razik, Siti Aninda, silakan nah, switch on-nya kamera supaya kita ambil dokumentasi ya pada sesi kedua ini. Insya Allah nanti sesi ketiga kita sudah masuk tentang itlab ya. Ini terakhir kita belajar tentang makhorijul huruf ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih anak-anak Sir semua. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi anak-anak Ustaz semua dan dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang ahlul Quran ya. Terima kasih. Mari kita tutup
program tahsin kita ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majalis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh lab nak, silahkan lab yang boleh. Ustaz, izin lip. Ya.